Membangun persaudaraan adalah kebutuhan dan juga hak kita untuk menjadi sebuah masyarakat dan bangsa yang besar. Persaudaraan itu ternyata memang harus dibangun, karena fluktuatif, karena kehidupan ini dinamis. Kehidupan ini dipengaruhi oleh sekurang-kurangnya 6 hal yang berkaitan dengan persaudaraan. Yang pertama adalah kita semua hidup di dalam kepentingan-kepentingan. Dan kadang-kadang kita memiliki kemudahan untuk merundingkan kepentingan, dan juga kadang-kadang tidak mudah untuk merundingkan kepentingan-kepentingan itu. Yang kedua, kita juga hidup di dalam akses dan penguasaan informasi yang berbeda-beda. Itu juga bisa mempengaruhi keakraban di dalam persaudaraan kita, dalam tingkat masyarakat, dan juga di tingkat kebangsaan kita. Yang ketiga, kita ini hidup di dalam nilai-nilai yang beragam. Kemajemukan masyarakat kita salah satunya ditandai oleh keragaman nilai-nilai yang kita anut. Dan syukur alhamdulillah kita sejak lama sudah dipersatukan dengan nilai-nilai yang kemudian kita sepakati menjadi Pancasila itu. Juga berpersatuan, kita semua hidup di dalam asas kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan kita mengarah kepada tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka keragaman nilai-nilai kita menemukan pijakan dasarnya kepada nilai-nilai Pancasila itu. Ya, syukur alhamdulillah. Yang berikutnya, pasang surut atau fluktuasi dari persaudaraan kita juga dipengaruhi oleh kuat lemahnya relasi kita. Kita hidup di dalam relasi-relasi, ya, relasi kesukuan, relasi keagamaan, relasi kesamaan pekerjaan, ya, juga kesamaan tempat tinggal, ya, juga kesamaan pendidikan, ya, sama-sama profesinya, sama-sama disiplin ilmunya. Kadang-kadang kita juga ketemu karena kita sama-sama berada dan tinggal di sebuah permukiman, maka lantas terbentuk itu. Kita juga hidup di dalam sumber daya. Kadang-kadang kita merasakan kecukupan sumber daya makanan pokok, misalnya pemenuhan kebutuhan pokok harus kita cari, tapi alhamdulillah kita termasuk masyarakat yang dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kelimpahan yang sangat baik. Dan kita juga hidup di dalam sebuah struktur tertentu yang membuat kita bisa merasakan kebersamaan ini, memberikan ruang-ruang partisipasi buat kita dapat mengaktualisasi bakat-bakat yang baik dan juga idealisme yang ada pada kita. Maka penting buat kita untuk terus-menerus membangun persaudaraan itu. Persaudaraan merupakan hak kita. Kita berhak untuk mengembangkan persaudaraan. Karena memang jatahnya manusia ini hidupnya di dalam kebersamaan itu. Sepandai dan sehebat apapun orang, kalau tidak hidup di dalam kebersamaan, dia sulit untuk dapat menemukan kesempatan lebih lanjut untuk berperan serta di dalam kehidupan yang konkret itu. Sejak kecil kita sudah membangun persaudaraan. Oleh karena kita sadar bahwa kita harus membangun persaudaraan, maka kita harus mengerti benar bahwa hidup ini sebenarnya serangkaian dari perjanjian-perjanjian. Ketika kita masih di dalam kandungan ibu saja,
kita sudah terikat dengan sebuah perjanjian yang sangat luhur dengan Sang Pencipta. Alastu bi rabbikum qalu bala. Kita sudah menanamkan kepercayaan bahwa kita semua adalah makhluk dari Sang Pencipta, Tuhan yang Maha Esa. Kemudian kita lahir, dan kita mengerti ibu kita, ayah kita, akhirnya kita tahu itu saudara kita, hidup di dalam perjanjian itu ayah, saudara-saudara kita akhirnya tahu masuk taman kanak-kanak, Raudhatul Atfal. Oh, alhamdulillah akhirnya kita punya ya, kekompakan dengan teman-teman. Itu perjanjian isinya. Ketika kita remaja, kita punya klub, wah, teman-teman yang akrab kita. Kita berjanji nanti jam sekian pada hari ini kita bersama-sama belajar. Mungkin kita akan sama-sama ke museum, kita akan sama-sama ke taman kota, atau kita akan mengerjakan pekerjaan rumah bersama. Itu perjanjian juga. Sampai akhirnya kita bekerja. Kita memiliki perjanjian dengan rekan-rekan sekerja, dengan atasan kita, dengan orang-orang yang harus kita temani di dalam pekerjaan karena kita sudah memimpin satu tim kerja. Maka hidup ini adalah serangkaian dari perjanjian. Di masyarakat kita juga menjalin perjanjian dengan sesama. Dalam satu pemukiman, lingkungan RT atau rukun tetangga, kita juga menjalin perjanjian itu. Kita kompak mengikuti apa yang menjadi kesepakatan dari RT kita. Pada saat seperti ini misalnya ada iuran untuk meringankan sesama kita, ada kesepakatan untuk ronda lingkungan misalnya, adalah bentuk-bentuk dari perjanjian itu. Maka membangun persaudaraan berarti juga menyadari adanya perjanjian-perjanjian itu. Maka kalau ada orang ingin ke seenaknya sendiri, dia mungkin justru akan mengalami kesulitan. Karena emang kehidupan ini isinya banyak sekali berkaitan dengan kesepakatan-kesepakatan kita. Bangsa kita pernah mengalami masa-masa sulit terkait dengan persaudaraan. Dan alhamdulillahirabbil alamin kita selalu lulus dengan sangat baik. Baik sebelum kemerdekaan maupun sesudah kemerdekaan. Juga pada masa reformasi, ternyata kita semua bisa membangun persaudaraan kita untuk kesekian kali. Sekarang kita berada dalam suasana pembatasan karena adanya wabah virus corona. Maka saat ini kita sedang diuji untuk membangun persaudaraan sesama kita, karena kita sekarang sedang berada dalam situasi yang berbeda, serba terbatas. Kita tidak bisa bekerja sebagaimana biasanya, karena kita bekerja dari rumah. Yang kuliah juga begitu. Tidak bisa datang ke kampus seperti biasanya, ketemu dengan dosen, ketemu dengan teman-teman. Maka kita menggunakan cara untuk bertemu melalui perangkat berjejaring, menggunakan perangkat digital itu. Ya syukur, alhamdulillah kita bisa belajar, kita tetap bisa berinteraksi meskipun melalui media-media yang tersedia, dan alhamdulillah negara kita telah memiliki infrastruktur yang sangat bagus untuk menunjang kebutuhan kita. Pada saudara-saudaraku yang sudah bergabung dalam kesempatan malam ini, ada dari
bisa diterima. Ya, saudara, adalah apa yang dengan cara dan ya nilai-nilai yang ada di masyarakat kita nikmati dan kita ikuti. Cara yang kedua adalah kita bisa mendasarkan kepada tuntunan agama kita. Ada 6 agama yang diakui, ada banyak kepercayaan yang juga masyarakat Indonesia, dan semuanya ternyata mendukung semua ikhwal penguatan persaudaraan itu. Persaudaraan juga bisa kita bangun melalui keseharian kita memenuhi kebutuhan. Kita setiap hari membutuhkan bahan-bahan tenaga. Setiap saat butuhkan keperluan-keperluan yang memudahkan kita untuk bekerja, untuk belajar, kebutuhan untuk hidup sehat. Dan ternyata kita butuh banyak sekali orang. Maka melalui pemenuhan kebutuhan yang wajar, melalui pemenuhan kebutuhan untuk mencapai kelayakan kita sebagai manusia, kita dapat juga membangun persaudaraan itu. Kita juga bisa membangun persaudaraan kita melalui hal-hal yang sifatnya menambah pengetahuan kita, menambah wawasan kita. Ada masyarakat Indonesia yang sangat pandai melestarikan lingkungan hidup. Ada masyarakat Indonesia yang seperti diberi bakat alam untuk berwirausaha. Ada masyarakat Indonesia yang hidup di kawasan perkebunan teh, perkebunan kopi. Mereka lebih pandai dalam hal itu. Sebaliknya, juga ada masyarakat kita yang hidup di kawasan perdagangan, industri, pertanian, musiman, yang ada di dataran rendah, biasa berpengalaman dengan padi, dengan jagung. Maka kalau kita tinggal di dataran rendah, kita ingin menambah wawasan tentang produk-produk dataran tinggi, kita harus menjalin persaudaraan dengan saudara-saudara kita yang ada di dataran tinggi. Ternyata cara hidupnya berbeda dari kita yang berada di dataran rendah misalnya. Membangun persaudaraan. Membangun persaudaraan juga bisa kita tempuh melalui belajar dari bangsa-bangsa lain. Setiap bangsa di dunia ini juga bergerak ke arah tertentu dan kita akhirnya belajar. Ada bangsa-bangsa yang berhasil mencapai kerukunan yang sangat bagus. Dan alhamdulillah mereka dianugerahi kemakmuran. Tapi banyak pula bangsa yang masih kesulitan membangun persaudaraan. Akhirnya banyak kesulitan politik, kesulitan meningkatkan pengetahuan dirinya. Itu cara-cara membangun persaudaraan. Ada lagi yang perlu kita tambahkan di dalam cara kita membangun persaudaraan. Ternyata manusia itu hidup tidak dengan komunikasi, tetapi manusia itu hidup di dalam komunikasi. Oleh karena itu, kalau kita berkomunikasi sebaiknya yang baik, yang sopan, yang ceria. Kata-kata yang kita pakai ya yang terhormat lah, yang interaktif,
ya aspiratif gitu. Nah, ya, syukur alhamdulillah leluhur kita mewariskan kepada kita tutur bahasa yang sangat baik. Di tiap-tiap masyarakat kita ada bahasa-bahasa ibu yang membuat kita nyaman sekali menggunakannya. Nah, di dalam setiap bahasa ibu juga ada kosakata yang halus, ada cara berkomunikasi yang halus, diajarkan oleh orang tua kita, oleh guru kita. Maka siapapun yang ingin sukses, ingin dihargai di dalam pergaulan, tentu akan memilih bahasa yang baik, bahasa yang terukur, saling tegur sapa dengan ya, humanis. Ya, syukur. Nah, ternyata persaudaraan itu tidak hanya satu daerah saja ternyata. Kita berada di dalam lingkungan pondok pesantren, udah beberapa provinsi ini santri datang. Kita berada dalam lingkungan pendidikan, di kampus misalnya, teman-teman ini datang dari banyak provinsi, malah kadang-kadang datang juga dari negara sahabat. Nah, maka tidak harus daerah, dan betul begitu. Nah, maka kita perlu mengembangkan juga kemampuan bahasa kita untuk bisa menyapa lebih banyak orang-orang di dalam lingkup persaudaraan yang hendak kita bangun. Maka setiap warga masyarakat itu memiliki kepekaan-kepekaan. Ada kata-kata tertentu yang di dalam masyarakat kita sangat biasa kita ucapkan, tapi untuk masyarakat yang lain, nggak bagus itu untuk kita pakai. Nah, karena setiap kata masyarakat ya punya dialek, punya kepekaan. Masyarakat Bandung misalnya memiliki bahasa yang halus. Dalam bahasa Sunda, saya nggak bisa berbahasa Sunda. Masyarakat Jawa punya bahasa yang halus. Di dalam bertutur kata dengan bahasa Ibo. Juga masyarakat Aceh, Minangkabau, saudara-saudara kita yang ada di Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, juga yang ada di Papua, semuanya memiliki kepekaan di dalam berbahasa. Berbahasa ada yang melalui kata-kata, ada yang melalui bahasa tubuh, ada yang melalui gesture, ada yang melalui bahasa-bahasa simbol. Nah, semuanya memperkaya kita untuk mengungkapkan gagasan dan juga untuk menerima gagasan dari saudara-saudara kita. Maka para kiai mengajarkan kepada kita ada lingkup-lingkup persaudaraan yang penting. Misalnya adalah persaudaraan sesama agama, sama-sama Muslim, sama-sama Kristiani, sama-sama Buddhis, sama-sama penganut agama Hindu, sama-sama penganut agama Konghucu, sama-sama penganut agama Katolik. Dan pada hari ini saudara-saudara kita Buddhis sedang menghayati Hari Raya Trisuci Waisak, selamat merayakan Hari Raya Trisuci Waisak. Semoga kita semua dapat meneladani nilai-nilai yang baik dari perjalanan hidup Sang Buddha. Kita hidup di dalam keragaman seperti itu, bersaudara sebagai sesama bangsa Indonesia. Ini menggetarkan betul. Karena pada saat ini ada masyarakat di dunia yang belum berhasil membangun kekompakan kebangsaan. Dan kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kerukunan kebangsaan yang luar biasa. Kita juga diberitahu oleh para kiai, dibimbing untuk mengenali
dan merasakan persaudaraan sesama manusia. Bukan bangsa Indonesia, agamanya juga tidak sama dengan kita, budayanya juga berbeda sama sekali. Tapi karena sesama manusia, maka kita mengembangkan persaudaraan sesama manusia, persaudaraan kemanusiaan. Dan itu sangat penting sekali bagi kita. Karena dalam saat-saat yang terutama kita sedang menghadapi wabah seperti corona sekarang ini, ya, wawasan kemanusiaan menjadi sangat penting. Nah, kita semua bersyukur karena melalui orang tua kita, melalui para guru, juga para pemimpin kita selalu diingatkan mengenai adanya ya persaudaraan. Yang persaudaraan itu pasang surut, betul. Maka ada kalanya kita mengalami konflik loh. Dan ternyata nggak ada manusia yang bebas konflik itu. Proklamator kita misalnya, dulu juga mengalami konflik. Para utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para rasul juga mengalami konflik. Para nabi juga mengalami konflik. Orang tua kita juga pernah mengalami konflik. Maka konflik itu sifatnya manusiawi. Dan adanya konflik ternyata tidak bisa dianggap menjadi penanda kegagalan. Oleh karena itu, keberhasilan kita membangun persaudaraan salah satunya ditandai oleh kemampuan kita mengelola konflik secara adil. Dan itu penting sekali. Termasuk pelajaran yang sangat besar dari bangsa Indonesia adalah kemampuannya mengelola konflik. Kita bisa mencapai kemerdekaan karena kita sukses mengelola konflik yang luar biasa rumit. Kita diakui, dihormati oleh bangsa-bangsa di dunia karena kemampuan kita mengelola konflik itu. Maka kita belajar dari kondisi masyarakat kita sendiri, dan pengetahuan-pengetahuan kita ini kita himpun menjadi titik-titik temu. Sebagian menjadi peranata peraturan perundang-undangan, misalnya titik temu tentang pemajuan, pemenuhan, dan itu adalah titik temu yang kita lembagakan di perundang-undangan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. Kita mengenal cara baru untuk hadir, misalnya dalam hal hak untuk menikmati pendidikan berkualitas. Siapapun kita, agamanya apapun, suku manapun, berhak untuk menikmati pendidikan yang berkualitas di negeri ini. Syukur, alhamdulillah. Nah, kita bisa mendapati lembaga pendidikan mulai dari titik yang paling timur sampai titik yang paling barat. Semangat anak-anak kita, generasi muda kita untuk belajar luar biasa. Dan profesi guru terhitung profesi yang sangat disukai oleh generasi muda kita. Titik temu yang kedua misalnya, masih dalam ruang lingkup HE kosong, adalah jaminan kesehatan. Syukur alhamdulillah, di pusat-pusat kesehatan masyarakat, layanan kesehatan ini semakin meningkat bagus. Menjumpai layanan dokter semakin mudah, dan dokter melayani kita dengan sangat baik. Jaminan kesehatan yang memang merupakan hak kita sudah diwujudkan oleh pemerintah dengan baik. Tentang penerangan listrik, jangkauan listrik sudah jauh lebih baik daripada dulu ketika saya masih kuliah, masih menikmati tempat kelahiran saya belum ada listrik misalnya, masih pakai lampu minyak, ya asik juga sih, tapi ketika ada listrik sumber belajar menjadi semakin beragam. Nah, kita mudah-mudahan bisa menata terus-menerus
titik temu yang akan memperbaiki kehidupan kita, dan titik temu itu sifatnya bukan sekedar wacana, tetapi sesuatu yang implementasikan menjadi pemenuhan hak kita untuk hidup sebagai warga bangsa Indonesia. Membangun persaudaraan dengan demikian dipengaruhi oleh banyak sekali pertimbangan. Ada yang harus masuk ke dalam peranata peraturan perundang-undangan. Ada yang masuk ke dalam pengamalan agama kita. Ada yang masuk ke dalam budaya kita. Ada yang perlu kita jaga melalui segi-segi kesenian, biar kita peka kepada keragaman masyarakat budaya yang ada di Indonesia. Persaudaraan kemudian memiliki banyak sekali sisi yang penting buat kita untuk terus-menerus tidak hanya membangun persaudaraan, tetapi juga berbasis pada persaudaraan kita dapat membangun karya bersama untuk kemajuan masyarakat dan bangsa kita. Oleh karena itu, maka tidak boleh ditinggalkan hal-hal yang berkaitan dengan kreativitas kita. Di era sekarang ini, masyarakat yang ingin eksis sebagai sebuah bangsa harus mengembangkan segi-segi kreativitas. Maka membangun persaudaraan juga bisa kita arahkan kepada upaya untuk menggali segi-segi kreativitas masyarakat. Ada banyak kabupaten dan kota yang semakin maju ketika menggali kreativitas masyarakat. Aspek kuliner muncul di banyak sekali daerah. Ketika diberi sentuhan inovasi, aspek standar mutunya, packagingnya, layanannya, kita mendapati, ternyata kreativitas itu bisa menyumbangkan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat kita. Ada jaringan kota kreatif Bandung, ada Solo Creative City Network, Yogyakarta Creative Network misalnya. Jaringan-jaringan kreatif tiap-tiap kota dan kabupaten muncul, puluhan kota dan kabupaten. Kemudian bersengaja untuk mendorong aspek-aspek kreativitas masyarakat. Dan kalau kita sudah berbicara tentang kreativitas, maka kita harus membasiskan kehidupan kita ini pada bentuk persaudaraan yang semakin kolaboratif. Karena kreativitas meniscayakan adanya kolaborasi. Tidak bisa orang bekerja sendirian dong. Seorang penyanyi butuh juga iringan musik. Nah, seorang koki yang hebat butuh juga dong pemasok, tenaga yang mewujudkan masakan itu, juga manajemen restorannya, nggak bisa sendirian. Dengan kreativitas, ternyata kita menjadi sadar bahwa hidup ini harus kolaboratif. Siapapun kita, sepandai apapun, kita membutuhkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Banyak masyarakat yang kemudian ekonominya berkembang ke arah ekonomi kreatif. Saya tidak bisa fasih membicarakan hal ini. Tapi generasi milenial sekarang, yang lebih terpanggil kepada aspek-aspek desain, animasi jalan. Nah, setiap hari bikin konten-konten untuk handphone, wow, yang beroleh pendapatan dari situ. Nah, ada yang setiap hari memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan desain,
Sampai di dunia pertanian pun muncul kreativitas luar biasa dari generasi baru, adik-adik saya. Nah, pertanian tanpa tanah, wah, ada pertanian yang disebut dengan aquaculture, wah, ada yang disebut dengan hidroponik. Ini jenis pertanian baru. Maka muncul istilah baru, urban farming, pertanian di perkotaan. Bisa memanen cabai di atap rumah, bisa memanen kangkung, sayur, tomat, terong, luar biasa. Dan lebih terjaga, karena jauh dari pestisida. Itu kreativitas. Akhirnya saling belajar, muncul klub-klub untuk itu. Nah, kita jadi semakin kompak, nggak mempersoalkan lagi perbedaan suku. Wah, asik. Siapapun kita dari latar belakang primordial apapun menjadi asik kalau sudah sama mengembangkan hal-hal. Kita yang suka modifikasi motor, ya harus sabar karena nggak boleh pergi-pergi dulu ini. Anda ada pembatasan terkait COVID-19. Nah, Anda yang senang dengan desain pakaian, nah, itu semua akan memberikan warna kepada prestasi kita membangun persaudaraan. Maka persaudaraan itu tidak hanya berhenti kepada aspek-aspek kata-kata mutiara, ungkapan-ungkapan, petuah-petuah, melainkan juga di dalam kehidupan nyata, karena ia sungguh-sungguh nyata membantu kita untuk hidup lebih baik. Nah, ini sudah berpartisipasi juga dari Madura. Nah, kreativitas masyarakat Madura khas, ya, keberanian untuk berwirausaha, masyarakat Madura, nah, sudah hidup di dalam suasana yang sangat damai. Nah, kalau kita ke Aceh, kulinernya luar biasa. Tariannya itu, wah, mendunia betul. Tarian Saman itu. Nah, ketika kemarin Asian Games itu, waduh, kita dapat banyak pujian karena kekompakan para penari, saudara-saudara kita dari Aceh itu. Aspek kreativitas itu. Nah, sekarang bagaimana dengan persaudaraan dan masa depan bangsa kita? Saya yakin bahwa masa depan setiap bangsa akan mempersyaratkan kekompakan persaudaraan. Masyarakat berubah. Semakin kompetitif, iya. Tetapi juga semakin membutuhkan kolaborasi. Maka persaudaraan sesama warga bangsa menjadi sangat penting. Kita hidup sudah pada zaman yang berbeda dari dulu. Tetangga kita, adik kita, saudara kita, teman kita, ya pamit, aku mau kuliah. Di mana? Oh, ternyata di negeri yang sangat jauh. Nah, kita bisa kuliah yang dekat, bisa kuliah sangat jauh. Nah, karena apa? Tukar menukar pengetahuan sudah menjadi keniscayaan masyarakat bangsa-bangsa sekarang. Maka kecakapan yang dikuasai oleh bangsa tertentu pada suatu saat juga dikuasai oleh masyarakat yang lain. Untuk belajar cara membuat pisau yang bagus saja, nah, kita bisa datang ke tukang pandai di desa kita. Tapi ada juga pelajaran seperti itu di negara lain. Mungkin di Swedia, mungkin di Jepang. Luar biasa. Pisau yang sangat terkenal, wah, dari Damaskus. Pisau yang sangat terkenal, katana, yang ada di Jepang. Nah, ada juga temuan-temuan baru dari banyak warga bangsa. Nah, dan kita belajar dari banyak sumber. Dengan belajar dari banyak sumber kita diperkaya. Dan sebaliknya, kita juga akan bisa
menyajikan sesuatu, berbagi sesuatu, berpartisipasi di dalam kehidupan yang beradab bersama bangsa-bangsa lainnya di dunia. Syukur alhamdulillah. Kita akan menyongsong masa depan bangsa kita bermodalkan persatuan kebangsaan ini. Semoga anak turun kita kelak semakin terhormat dan kita menjadi bagian yang baik apabila kita ikut membangun persaudaraan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, adik-adik, dan juga teman-teman semua, dengan tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan belajar, mungkin akan ada yang berinteraksi di dalam kesempatan ini. Syukur alhamdulillah, saya boleh belajar lebih banyak lagi dari kita semua. Terima kasih. Ya, semoga kita berada di dalam situasi persaudaraan yang kita sendiri gembira menikmatinya dan kita sendiri juga bergembira bisa berpartisipasi yang bagus di dalam. Nah, mungkin ada kontak dengan saya, ini dari Kediri juga sudah hadir. Ini dari Bangun Sari, ini juga hadir dari Cipare. Ya, syukur alhamdulillah. Banyak yang sudah berpartisipasi dalam kesempatan pada malam hari ini. Adik-adik dari sekolah damai. Ya. Ternyata juga disapa. Nah, syukur alhamdulillah. Dari Kediri, kalau ke Kediri kita selalu ingat tahu Kediri. Iya, luar biasa. Tapi ada satu hal yang selalu saya ingat dari Kediri, itu adalah soto. Di sana itu ada puluhan warung soto berjajar dan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terbagi dengan sangat baik. Nah, ini Bangun Sari Timur ini juga ada. Ya, Banyuwangi hadir juga. Saya sempat keliling-keliling ke Banyuwangi, termasuk di kawasan Muncar pada saat itu, pada saat bulan Ramadan. Kentingan Solo menyimak, ada yang minta untuk diingatkan dengan pecel. Dan saudara-saudara kita di Ambon kalau menyebut pecel tidak pecel, tapi pecal. Ya. Saya pernah menemani saudara-saudara dari Ambon yang belajar di pesantren. Nah, kalau saya ke Ambon menyempatkan untuk ketemu dengan keluarga dia, ya, asik juga. Dan kalau mengatakan pecel, masih dia mengatakan pecal. Ya, bagus. Asik ya. Nah, soto di Indonesia ini ada semua ternyata. Di tiap daerah soto Betawi, soto Solo, soto Jogja. Ya, itu. Ya, soto juga. Nama dan bentuknya beda-beda, tapi ya memberi kesegaran kepada kita. Soto Sulawesi Selatan, Makassar. Wah, soto Makassar. Bagus sekali. Ini kentingan ini datang juga ya. Ya, syukurlah. Kenapa suaranya kurang keras? Saya kira sudah keras ya. Ya. Ini ada dari Jepara juga, Pak Perlukan dari Jepara. Oh, alhamdulillah. Ya, syukur. Jepara yang sangat terkenal dengan ukirannya ya, terkenal juga dengan tokoh besar ya, Raden Ajeng Kartini. Waduh. Ya, bagaimana menyikapi keberagaman alam muslim itu, Pak Kiai? Ada pertanyaan yang sangat menarik buat kita. Bagaimana menyikapi keberagaman alam muslim itu? Keberagaman manusia itu merupakan sunnatullah ya. Sudah dari sononya kita ini berbeda-beda. Ya. Dari segi warna kulit beda, dari segi kesukuan beda, dari segi ras ya beda-beda. Ya, kita berasal dari ayah dan ibu yang sama, tapi aneh bin ajaib kita menjadi berbeda-beda. Nah, maka penting buat kita memiliki wawasan multi budaya itu. Dan itu memberi manfaat buat kita kalau kita menyadari kita beda budaya. Membuat peluang ekonomi. Ya, membuka peluang kreativitas, membuka peluang problem solving, ya, membuka peluang pariwisata juga,
Cuma ini ada pembatasan karena virus corona ya, jangan pergi-pergi dulu. Nah, itu maka siapapun yang mendalami ajaran agama Islam akan sadar bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Agar apa? Agar saling mengenal di antara kita. Dan yang paling mulia di antara kita adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Syukur. Alhamdulillah. Ya. Gus, ada yang bertanya ini. Kalau ada teman yang ngeselin, apa yang harus kita lakukan? Karena diajak bersaudara sepertinya sudah tidak mungkin dilanjut. Dalam kehidupan dunia selama hayat di kandung badan masih mungkin loh. Iya, masih mungkin. Gini, ini saran dari saya. Manusia itu ternyata hidup sekurang-kurangnya itu dalam dua macam pengungkapan. Satu, pengungkapan ekspresi. Nah, ada teman kita itu yang ngeselin karena ekspresinya itu bikin kesel kita. Tapi di balik ekspresinya yang ngeselin itu kita bisa mencoba meraba kebutuhannya apa ya. Ya, maka kita nggak usah terpaku kepada ekspresinya yang ngeselin, tapi kita bisa bertanya dari hati ke hati kebutuhan dia apa. Itu menurut saya begitu. Ya, gimana? Itu sama dengan anak kita pulang dari sekolah membanting tas dia. Terkejut kita. Tasnya kok dibanting? Maka nggak usah memperhatikan bantingan tasnya itu. Kalau kebutuhannya saat itu makan siang, ya sudah kita temani makan siang. Ganti baju dulu ya. Cuci kaki, cuci tangan, ayo makan siang. Oke. Gimana? Mau sholat sekarang? Setelah keadaan mereda, sudah makan, sudah minum, akhirnya dia kemudian mau cerita, itu anak kita itu. Tadi ketika antri di kantin, ternyata makanannya itu tersikut oleh temannya, akhirnya tumpah. Uang sakunya udah habis, gimana? Oh ya, tadi apa masakan yang kamu beli di kantin. Nah, akhirnya kita berbicara pada tingkat ada lagi ya, pendekatan persuasif. Saya setuju pendekatan persuasif itu. Pendekatan persuasif. Kita berbicara yang menyangkut nilai-nilai, yang menyangkut penegakan ketertiban ya secara pelan-pelan persuasif, betul. Yang penting kita perlu berkomunikasi secara humanis. Setiap manusia itu punya kebutuhan. Kebutuhan manusia itu ya macam-macam, mulai dari soal makan, minum, sandang, papan, sampai kepada kebutuhan untuk dihargai, kebutuhan untuk dihormati, kebutuhan untuk berpartisipasi dalam kehidupan, ya itu pasti. Ya. Jampang Surade hadir. Oh ya, selamat datang. Ya, bagus sekali. Apa hukumnya mengucapkan selamat Natal untuk non-Muslim? Wah, ini bertanya hal-hal yang peka ya. Saya biasa mengucapkan selamat pada teman-teman Kristiani itu. Selamat ya, merayakan Natal. Ya, semoga nilai-nilai Natal ya akan membersamai kehidupan panjenengan bersama keluarga ya. Karena kegembiraan saudara-saudara kita sebangsa ya perlu juga memperoleh perhatian dari kita. Ya. Oke. Nah, sebagai sesama manusia yang menikmati kegembiraan, kita beri apresiasi. Nah, kadang-kadang orang sangat meributkan tentang ucapan-ucapan itu. Lah, ya, mudah-mudahan kita semakin semakin lazim gitu aja lah. Gak usah mencampuri urusan akidahnya, tapi kegembiraan manusiawi itu ya pasti akan masuk juga lah ke dalam pertimbangan kita untuk menyapa saudara-saudara kita. Nah, ya syukur, alhamdulillah
Ada yang menyebut ini pencerahan yang bijak, ya alhamdulillah, kebenaran dari Allah, kebaikan dari Allah. Dan saya juga sangat terhormat bisa hadir dalam kesempatan ini. Mohon izin bertanya bagaimana konsep bersaudara dalam lingkup rahmatan lil alamin. Sedangkan masing-masing itu punya kepentingan, norma, tujuan, aturan masing-masing. Kita harus mengendapkan diri kita. Hidup di dunia itu sementara, kesempatan hidup di dunia ini pinjaman ini mas. Nanti kita akan kembali kepada Sang Pencipta. Nah nanti kalau kita ditanya sama Sang Pencipta, kamu sempat hidup di dunia, kamu ngapain? Kamu bikin rukun, apa kamu bikin rame? Ya, maka menurut iman saya, kita harus hidup di dalam wawasan rahmatan lil alamin. Setuju? 100% setuju. Karena apa? Allah menciptakan manusia, menciptakan kehidupan ini, bahkan memberi kepada kita kesempatan beribadah adalah sebagai bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hal-hal yang merupakan jatah manusia, yaitu mengelola kehidupan di dunia ini. Ada yang menjadi jatahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan pahala, memberikan kepada kita balasan surga. Itu semua wewenang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita selalu berdoa semoga ibadah kita diterima oleh Allah. Dan sebagai rahmat dari Allah, maka kita menjalani kehidupan ini keragaman, termasuk keyakinan yang masuk yang kita hayati. Ini juga sebagai kasih sayang Allah kepada kita. Allah boleh menyapa kita ya, dalam bentuk keyakinan yang ada pada kita itu. Kita wujudkan itu menjadi bentuk keramahan dengan sesama. Maka ada kalanya kita hidup sebagai pribadi, tapi ya kenyataan bahwa kita hidup sebagai individu nggak akan lengkap kalau kita tidak hidup di dalam kebersamaan yang baik, yang ramah. Siapapun kita haruslah memiliki wawasan kerahmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diciptakan tidak sia-sia di dalam kehidupan ini, mengembangkan hal-hal yang baik buat sesama. Bahwa setiap orang akan hidup di dalam aturan ajaran agamanya, iya. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberikan penjelasan buat kita apa saja yang tadinya selama hidup di dunia ini pernah kita perbincangkan, pernah kita pertanyakan. Ya, syukur alhamdulillah. Termasuk wawasan kerahmatan. Menurut hemat saya yang penting adalah dimanapun kita jadilah tuan rumah yang baik. Tingkat komitmen manusia itu boleh saya gambarkan menjadi 4 tingkat. Tingkatan tertinggi adalah tingkatan sebagai tuan rumah. Tuan rumah itu orang yang memiliki komitmen terbaik. Tamunya belum datang, kita sudah bersiap-siap untuk menyiapkan kebutuhan bagi tamu kita. Piring, sendok, minuman, kopi, air putih, teh, sudah kita siap. Di bawah itu, level komitmennya itu adalah tamu. Sehebat-hebatnya tamu kan nggak nyuci piring kan, ya. Di bawahnya itu adalah orang yang jajan. Komitmennya sebatas membayar. Maka ada kritik yang tajam kepada korun, orang yang kaya raya, dan hendak membeli apa saja, sampai kehormatan mau dia beli. Hati-hati loh. Kita jangan merasa punya hak untuk menikmati kehormatan hanya karena kita mampu membayar. Itu mentalitas yang ada pada diri korun. Dan komitmen yang paling rendah yang ada pada orang jalanan. Ngomong kepada siapa tidak jelas. Tidak punya komitmen untuk membersihkan tempat tidurnya. Dia mandi juga semaunya. Nggak mikir merawat tempat dia mandi. Ya. Kalau dia makan ya semaunya. Nggak mikir bagaimana kebersihan tempat makannya. Itu orang jalanan. Dan pendiri negara kita, para rasul, para nabi adalah tuan rumah yang baik. Manapun beliau berada, kita tuan rumah yang baik bagi bangsa kita.
negara kita, maka kita jaga negara kita, persaudaraan sesama warga bangsa kita, karena kita ingin meniru, ya, menjadi tuan rumah yang baik. Sekian, terima kasih. Ini sudah pukul 10 lewat, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau masih bisa berinteraksi, syukurlah. Ya, sekian, terima kasih. Saya akan mengakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.